Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Perjanjian Terlarang. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Di ujung selatan Sidoarjo, tersembunyi sebuah desa bernama Kodung Bendo. Desa ini seperti terputus dari dunia luar, dikelilingi hamparan sawah yang menguning dan sebuah hutan lebat yang dikenal dengan nama hutan larangan. Konon, hutan itu tidak boleh dimasuki manusia, sebab dipercaya sebagai kerajaan makhluk halus. Warga percaya, siapapun yang masuk ke sana tanpa izin akan hilang atau kembali dalam keadaan gila. Banyak cerita turun-temurun tentang suara gamelan di malam hari, tawa perempuan dari dalam hutan, dan penampakan istana yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang terpilih. Di desa inilah tinggal pasangan suami istri bernama Sutejo dan Lasmi bersama anak sematawayang mereka, Sumaji, yang baru duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Kehidupan mereka jauh dari kata cukup. Sutejo dan Lasmi bekerja sebagai buruh tani di sawah milik Juragan Tarno, pria setengah baya yang pelit dan hanya membayar seikhlasnya. Penghasilan mereka nyaris tak pernah cukup untuk membeli lauk, apalagi kebutuhan sekolah anak. Namun mereka tetap menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, berharap nasib akan membaik suatu hari nanti. Kesulitan mereka semakin menjadi ketika Sumaji jatuh sakit keras. Tubuh anak itu panas tinggi dan menggigil, matanya berkunang, dan tak ada lagi tenaga untuk bangkit. Puskesmas desa tak mampu menangani, dan satu-satunya harapan hanyalah berobat ke kota. Namun untuk itu mereka butuh uang. Lasmi yang panik akhirnya memberanikan diri meminjam pada satu-satunya orang yang bisa memberi utang di desa itu, Tuan Sudiono. Tuan Sudiono adalah tuan tanah kaya raya yang memiliki hampir separuh lahan di desa Kedung Bendo. Ia dikenal bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena kekejamannya. Sudah banyak perempuan yang menjadi tumbal utang keluarganya, dipaksa menyerahkan tubuh untuk membayar cicilan. Anak-anak perempuan cantik bahkan lebih tragis nasibnya, ditukar dengan uang seolah-olah barang. Semua warga tahu, tapi tak ada yang berani melawan. Uang dan kekuasaan Sudiono melindunginya dari hukum desa. Lasmi yang putus asa akhirnya menerima uang dari Sudiono. Meski hatinya diliputi ketakutan, ia berjanji akan membayar begitu panen tiba. Namun takdir berkata lain. Nyawa Sumaji tak tertolong. Anak itu mengembuskan napas terakhir di pangkuan ibunya. Dunia runtuh bagi pasangan miskin itu. Belum habis masa berkabung, utang itu jatuh tempo. Dan seperti yang ditakutkan Lasmi, Sudiono datang bukan hanya menagih, tapi membawa 3 orang preman suruhan. Hari itu hujan turun deras saat Sudiono dan anak buahnya mendatangi gubuk reyot milik Sutejo. Suasana mencekam. Tuan tanah itu dengan angkuhnya menagih utang dan menyebut bahwa jika tak bisa membayar, Lasmi harus mengganti dengan tubuhnya. Sutejo yang emosi membela istrinya, tapi kalah tenaga. 3 preman langsung menghajarnya sampai babak belur. Lasmi pun diseret paksa dipukul dan dinodai di depan suaminya yang tak berdaya. Setelah puas mereka menyeret keduanya ke hutan larangan, lalu mendorong mereka ke jurang yang gelap. Tak ada yang menyangka, itulah awal dari sebuah kisah terlarang yang akan mengguncang seluruh desa. Kabut tebal menyelimuti dasar jurang di hutan larangan. Aroma tanah basah dan akar membusuk menusuk hidung. Tak ada suara selain rintik hujan yang jatuh di dedaunan. Dalam keheningan itu, Lasmi perlahan membuka mata. Ia mendapati dirinya tidak lagi tergeletak di tanah hutan yang becek, melainkan di atas ranjang empuk berkelambu emas. Di sekelilingnya,
Dinding-dinding batu berukir memantulkan cahaya, lembut dari obor yang menyala tenang. Tempat itu tak mungkin ada di dunia nyata. Terlalu megah, terlalu mustahil. Lasmi bangkit dengan tubuh yang terasa ringan, seolah luka dan penderitaannya sirna begitu saja. Ia meraba wajahnya, kulitnya kini mulus dan dingin. Jauh berbeda dari wajah lelah dan keriput yang ia miliki sebelumnya. Saat itulah pintu ruangan terbuka perlahan. Seorang perempuan tinggi dengan sorot mata tajam namun anggun melangkah masuk. Pakaian sang perempuan menjuntai seperti kabut malam, dihiasi bebatuan hitam berkilau yang terasa hidup. "Aku Ratu Niarsi," ucap perempuan itu tanpa suara. Suaranya langsung menggema di dalam kepala Lasmi. "Kau telah melangkah ke wilayahku, tanah para penjaga jiwa yang terbuang. Tapi nasibmu belum tamat, Lasmi dari Kedung Bendo. Aku telah menyelamatkanmu." Lasmi hanya bisa terdiam, air mata mengalir tanpa sadar. Ingatan tentang kejadian tadi, anaknya yang mati, suaminya dihajar, tubuhnya dinodai, lalu dibuang ke tempat ini, membanjiri pikirannya dalam sekejap. Ratu Niarsi menatap Lasmi dengan penuh empati namun juga ketegasan. "Kau tak akan kembali sebagai perempuan lemah," bisiknya. "Namun kau harus memilih, tinggal di sini selamanya sebagai penjaga istanaku, atau kembali ke dunia manusia dengan kekuatan gelap dan harga yang setimpal." Lasmi menatap mata sang ratu, dan dalam hatinya yang membara, hanya satu keinginan yang muncul, balas dendam. "Aku ingin membalas kejahatan mereka semua," teriak Lasmi kali ini dengan suara nyata. Ratu Niarsi tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Dari balik tirai muncul 4 makhluk tinggi, berjubah hitam dengan wajah tersembunyi dalam bayangan. Mereka membawa mangkuk berisi darah, cermin tua dan dupa yang berasap tebal. Ritual pun dimulai. Lasmi diminta menyerahkan sejumput rambut dan darahnya sendiri. Ia tak gentar, tak ragu. Ia tahu, inilah jalan menuju kekuatan yang bisa mengoyak para durjana itu. Malam itu, tubuh Lasmi melayang. Mata terbuka menatap langit-langit istana yang berubah menjadi pusaran hitam. Suaranya memanggil arwah para korban Sudiono yang telah mati sia-sia. Dan mereka menjawab, bergema dalam mantra yang dibisikkan oleh para penjaga. Ketika Lasmi kembali tersadar, ia mengenakan kain hitam pekat yang menyatu dengan kulitnya. Cermin tua di depannya menunjukkan wajah baru, lebih muda, lebih dingin dan memancarkan aura yang menakutkan. Ia tak lagi hanya seorang istri petani miskin. Ia kini adalah pembawa kuto. Ratu Niarsi pun berkata pelan, "Pergilah. Waktu pembalasan telah tiba." Kabut pagi menyelimuti desa Kedung Bendo seperti biasa, tapi hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung enggan berkicau, dan embun di daun seolah enggan jatuh ke tanah. Di pinggiran desa, sebuah rumah kayu, sederhana yang belum pernah ada sebelumnya tiba-tiba berdiri begitu saja. Rumah itu tampak baru, tapi tak ada warga yang melihat siapa yang membangunnya. Beberapa orang mengaku mendengar suara palu di tengah malam, namun tak berani mendekat karena mencium bau kemenyan yang menyengat. Dari dalam rumah itu, keluarlah seorang perempuan berwajah cantik, pucat dengan tatapan kosong namun menusuk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bu Wulan, seorang janda dari luar desa yang ingin menetap dan membuka warung kecil. Tak ada yang mengenal wajahnya, namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat warga enggan menatap terlalu lama. Suara lirihnya seperti berdengung di telinga, membuat orang yang mendengarnya merasa dingin dan resah. Namun tak butuh waktu lama bagi desas-desus menyebar. Salah satu anak kecil berteriak kepada ibunya bahwa Bu Wulan mirip Ibu Sumaji yang sudah mati. Beberapa tetua desa mulai curiga. Mereka mengenali gerak-gerik perempuan itu. Dan semakin lama, semakin tampak bahwa Bu Wulan adalah sosok yang dulu mereka kenal sebagai Lasmi. Tapi bagaimana mungkin
Bukankah ia dan suaminya sudah dilempar ke hutan larangan? Lasmi yang kini menyamar sebagai bubulan menyadari bahwa waktunya telah tiba. Ia memulai rencananya dengan perlahan. Ia menjalin hubungan dengan warga, membantu para janda miskin, menyumbang diam-diam untuk anak-anak yatim, dan yang terpenting memperlihatkan seolah-olah ia adalah penolong. Reputasinya di desa pun mulai terangkat. Bahkan Juragan Tarno yang dulu menggaji Sutejo dengan seikhlasnya, kini justru ingin mendekat berharap bisa menikahinya. Lasmi hanya tersenyum tenang, menyimpan niat busuk di balik keramahannya. Pada malam Jumat Kliwon pertama sejak kembalinya Lasmi, terdengar suara tangisan dari rumah tua milik salah satu anak buah Sudiono. Esok paginya, lelaki itu ditemukan mati dengan mata membelalak dan wajah membiru, seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Di dadanya tergurat lambang menyerupai akar pohon. Warga tergeger, tapi tiada ada yang berani bicara keras-keras. Mereka hanya berbisik dan merapal doa. Sementara itu Sudiono, yang belum sadar akan kembalinya korban lamanya, justru semakin merasa aman. Ia kini tengah mempersiapkan pesta ulang tahun cucunya yang ke-7. Rumah besarnya dihias megah, makanan mewah didatangkan dari kota, tapi tanpa ia sadari, seseorang sudah menyusup ke dalam kehidupannya, membawa kutukan dari hutan larangan yang akan memakan hidupnya perlahan. Dan malam ini, Lasmi akan mulai membuka pintu-pintu neraka bagi mereka yang telah menistakannya. Malam kembali menggulung desa Kedung Bendo dalam gelap pekat. Lasmi menyalakan dupa pemberian Ratu Niarsi dan mulai merapal mantra pembuka. Di hadapannya, segumpal tanah dari rumah Sudiono. Ia taburi dengan darah ayam hitam yang disembelih di atas cermin gaib. Kembalikan penderitaan 1000 kali lipat, bisiknya lirih. Satu nama ia sebut dengan penuh kebencian, Sumarno. Tangan kanan Sudiono yang dulu ikut menghajar dan menyeret dirinya ke jurang. Rencana malam itu adalah membuat Sumarno gila perlahan. Melihat bayangan korban-korbannya setiap malam hingga bunuh diri karena tak kuat menanggung rasa bersalah. Lasmi menyusup ke rumah Sumarno malam itu. Tak terlihat, tak terdengar. Ia berdiri di sudut ruangan, memandangi lelaki itu yang sedang tidur, dengan mulut terbuka dan botol arak di sampingnya. Dengan kuku yang kini tajam dan dingin seperti logam, ia menggoreskan simbol akar di dahi Sumarno dan meniupkan mantranya ke telinga kanan lelaki itu. Seketika tubuh Sumarno menggeliat, berkeringat dingin. Mulutnya komat kamit menyebut nama-nama perempuan yang pernah ia siksa. Namun tiba-tiba tubuh Lasmi terasa berat. Suatu kekuatan asing menahan langkahnya keluar. Di luar jendela sosok berjubah putih berwajah kabur berdiri, melindungi rumah Sumarno dengan cahaya samar. Itu adalah Kiai Karso, tetua desa yang diam-diam menjaga garis mistik desa agar tidak dimasuki kekuatan luar. Lasmi terlempar keluar rumah, jatuh ke tanah dengan tubuh terluka. Ia tertunduk marah dan malu. Rencana pertamanya gagal. Ia sadar, kini kekuatan desa akan mulai mencium aroma balas dendam yang ia bawa. Kembali ke rumahnya, Lasmi merapalkan mantra pelindung dan memanggil kembali arwah pengikut Ratu Niarsi. Ia berunding dalam diam, memohon panduan agar bisa menembus pertahanan spiritual desa. Salah satu jin pelindungnya berkata bahwa hanya satu cara, menghadap Kiai Karso langsung dan mematahkan perlindungan itu melalui pertempuran. Beberapa malam kemudian, Lasmi berdiri di halaman pesantren tua milik Kiai Karso. Angin berhembus kencang, dan malam terasa seperti siang yang mati. Kiai Karso sudah menunggunya, membawa tasbih dan segenggam garam putih. Tanpa kata, keduanya mulai bertarung dalam sunyi. Mantra dan api saling bertabrakan. Lasmi mengeluarkan cakar iblis, sementara Kiai Karso memanggil cahaya untuk menahannya. Namun dalam satu momen celah, Lasmi berhasil menggigit jari Kiai, menghisap darahnya, dan mencuri sebagian kekuatannya. Kiai roboh,
Tak sepenuhnya kalah, tapi cukup lemah untuk membuka celah. Dengan penghalang desa yang mulai runtuh, Lasmi tahu waktunya telah tiba. Satu demi satu nama dari daftar dendamnya akan segera ditebus. Dan selanjutnya, ia akan mengincar lelaki yang paling berdosa di antara semuanya, Sudiono. Sudiono sedang bersandar di kursi malasnya, mengamati halaman rumah mewahnya yang telah dihiasi lampu-lampu terang. Pesta ulang tahun cucunya menjadi ajang pamer kekayaan dan kekuasaan. Tamu-tamu penting dari kota datang, deretan mobil berjajar di halaman. Namun di balik kemewahan itu, rasa gelisah merayap di pikirannya. 3 anak buahnya ditemukan mati mendadak dalam seminggu terakhir. Tubuh mereka membusuk dalam semalam. Sudiono menolak percaya pada hal mistis. Namun suara-suara bisikan di malam hari mulai mengganggu tidurnya. Lasmi, kini berwujud buwulan, telah memantapkan rencananya. Ia menyamar sebagai juru masak lepas yang diminta warga untuk membantu pesta. Dengan bantuan jin-jin pengikut Ratu Niarsih, ia membuat makanan dan minuman yang tampak normal, namun dicampur ramuan akar hutan larangan. 1 botol anggur khusus ia siapkan untuk Sudiono sendiri. Anggur merah yang dalamnya mengandung darah dari arwah perempuan yang pernah menjadi korban nafsu bejatnya. Namun saat pelayan hendak menyajikan, tiba-tiba botol itu jatuh, pecah, dan menghilang dalam kabut hitam tipis. Rencananya kembali gagal. Lasmi mundur sejenak tapi tak menyerah. Malam makin larut, pesta mulai sepi, dan tamu-tamu perlahan pulang. Ia menyusup ke lantai atas rumah Sudiono, tempat kamar pribadi sang tuan tanah berada. Di sana Sudiono duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Namun yang ia lihat bukan dirinya, melainkan bayangan Lasmi. "Kau masih hidup?" gumamnya dengan suara goyah. Lasmi muncul dari bayangan itu. Wujudnya perlahan muncul nyata dari balik cermin. Pertarungan pun pecah. Sudiono mencabut keris kecil dari bawah ranjangnya, pusaka tua warisan keluarga. Ia mencoba menusuk Lasmi, tapi tubuh perempuan itu lenyap seperti asap. Lasmi melemparkan tali dari rambutnya yang berubah menjadi ular, melilit tubuh Sudiono. Ia mencakar wajahnya, meninggalkan bekas luka berbentuk huruf L. Namun Sudiono bukan orang biasa. Ia telah menyimpan banyak jimat dan pelindung dari dukun-dukun gelap. Ia membakar dupa khusus yang membuat jin Lasmi terbakar dan merintih. Tapi Lasmi sudah bersumpah darah. Ia mengerahkan seluruh kekuatan dari Ratu Niarsih, memanggil arwah perempuan-perempuan yang dulu dipaksa menjadi Penebesutang Sudiono. Sosok-sosok itu muncul satu persatu dari bayangan kamar. Ada yang tanpa kepala, ada yang hanya berupa suara jeritan. Sudiono memekik ketakutan, meronta mencoba melarikan diri. Tapi setiap pintu yang ia buka hanya membawanya kembali ke ruangan yang sama, seolah rumahnya sendiri telah berubah menjadi neraka. Akhirnya Lasmi menempelkan telapak tangannya ke dada Sudiono. Suhu tubuh lelaki itu langsung membeku. Jeritannya terputus. Ia roboh dengan wajah membiru, mata membelalak, dan bibir terkatup rapat seolah disegel. Lasmi berdiri di tengah ruangan yang kini dipenuhi kabut dan aroma dupa gosong. "Satu utang lunas," bisiknya pelan. Tapi dendamnya belum selesai. Masih ada yang harus dihukum, termasuk seseorang yang dulu menutup mata saat semua ini terjadi. Kepala Desa Warso. Pagi harinya, kabar kematian Sudiono tersebar cepat ke seluruh penjuru. Desa Kedung Bendo. Warga menemukannya membeku dalam posisi duduk, wajahnya membiru dan matanya terbuka lebar menatap ke langit-langit, seolah baru saja melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Polisi sempat dipanggil, namun mereka hanya mengangkat bahu. Tak ada luka, tak ada jejak kekerasan, hanya aroma belerang yang masih menggantung di udara kamar. Semua yang tahu sejarah kelam Sudiono hanya diam, menunduk dan berbisik di belakang. Mereka tahu ini bukan kematian biasa.
Sementara itu Lasmi duduk di serambi rumahnya, memandangi keris tua milik Sutejo yang ia temukan kembali di dasar jurang tempat dulu mereka dibuang. Ia membelainya perlahan, mengenang suara teriakan suaminya saat dihantam beramai-ramai oleh para algojo Sudiono. Hatinya belum puas, masih ada satu orang lagi yang paling membuatnya muak, kepala Desa Warso. Lelaki tua itu adalah simbol hukum dan keadilan di desa. Tapi ia justru memilih bungkam saat satu demi satu warganya dijadikan tumbal oleh Sudiono. Bahkan Lasmi ingat betul, Warso pernah datang ke rumahnya, membawa bungkusan berisi uang dan berkata, "Anggap ini bentuk belas kasihan dari Sudiono. Jangan memperpanjang urusan." Ahmad Romain, Lasmi mendatangi rumah kepala desa Warso. Tak seperti rumah warga lain, rumah ini dijaga dengan pagar kayu tinggi dan pintu gembok besi. Tapi Lasmi tak butuh kunci. Ia cukup berdiri di depan pintu dan membisikkan nama Warso 3 kali. Pintu terbuka sendiri, seperti takut padanya. Di dalam rumah Warso sedang duduk membaca kitab tua warisan leluhurnya. Istu mounted the lady. Matanya menatap langsung ke arah Lasmi yang muncul dari bayangan jendela. "Aku sudah tua, Lasmi, tapi aku tahu aku salah," gumamnya lirih. Namun Lasmi tak datang untuk ampunan. Ia datang untuk pengakuan. Dengan suara gemetar, Warso mulai menceritakan semuanya. Bagaimana Sudiono menyuapnya setiap bulan. Bagaimana ia menutupi laporan warga. Dan bagaimana ia memalsukan dokumen kematian Lasmi dan Sutejo agar kasus itu tak naik ke polisi. Lasmi tak menjawab, hanya meneteskan air mata. Tapi air mata itu bukan tangis, melainkan bara. Dengan suara yang dalam dan penuh kemarahan, ia membangkitkan arwah Sutejo di ruangan itu. Sosok lelaki lusuh bermata kosong muncul dari kegelapan, membawa keris yang telah menghitam. Warso berlutut, tubuhnya gemetar. Ia memohon agar arwah Sutejo memaafkannya. Tapi suara dari arwah itu hanya berkata satu kata, keadilan. Lasmi mengangguk, dan dalam satu gerakan cepat, keris itu menusuk dada Warso, tepat di tengah-tengah jantungnya. Darah tak mengalir, tapi tubuhnya langsung membatu, menjadi patung abu yang hancur ditiup angin. Rumah Warso langsung retak-retak, temboknya memucat, dan lilin-lilin tua di altar rumah padam dengan sendirinya. Lasmi berdiri di tengah reruntuhan, memejamkan mata. 2 dari 3 utang lama telah lunas, namun dendam terbesar masih menunggu. Kepada mereka yang menghina tubuhnya, menodai kehormatan seorang ibu, dan menginjak-injak harga diri keluarganya. Waktu balas dendam pamungkas pun hampir tiba. Hanya satu nama yang tersisa dalam daftar dendam Lasmi, Sarpan. Dia adalah algojo kepercayaan Sudiono. Pria kasar bertubuh besar dengan luka bakar di lehernya. Bekas ketika Lasmi dulu berusaha melawan sebelum tubuhnya dinodai. Dari semua yang terlibat, Sarpan yang paling kejam. Ia menertawakan penderitaan Lasmi dan Sutejo saat mereka diseret ke jurang. Bahkan setelah itu, ia sering membual di warung tentang istri buruh yang empuk seperti daging muda. Lasmi menyiapkan ritual terakhir. Di tengah malam bulan mati, ia memanggil Nyai Jaran Goyang, arwah wanita dari zaman penjajahan yang mati karena difitnah berselingkuh. Nyai ini terkenal sebagai penghasut cinta dan pembawa siksaan batin. Ia memohon agar Nyai itu merasuki tubuhnya dan memperalat Sarpan dengan hawa nafsu, bukan sebagai godaan, tapi sebagai umpan balas dendam. Hari berikutnya, Lasmi mendatangi Sarpan dengan penampilan berbeda. Rambut tergerai, wajah manis, dan senyum ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai janda pendatang baru dari Pasuruan yang ingin membuka warung kecil. Sarpan yang kini hidup sebatang kara langsung terpikat. Dalam hitungan hari, ia mulai sering berkunjung, membawakan sembako, bahkan uang. Lasmi memainkan peran dengan lihai. Ia tertawa kecil menyentuh bahu
dan sesekali menatap dalam-dalam seolah merindukan kasih. Tapi saat Sarpan mulai mabuk cinta, Lasmi menyerangnya dari dalam. Ia muncul dalam mimpi-mimpi lelaki itu sebagai perempuan terbakar. Dengan mata merah menyala dan tubuh penuh darah, Sarpan mulai kehilangan akal, berbicara sendiri, dan mencakar dinding rumah. Suatu malam Lasmi mengundangnya datang ke warungnya sendirian. Ia menyuguhkan teh pahit yang telah dicampur air dari mata air di dasar jurang tempat dulu ia dibuang. Setelah meneguknya, Sarpan mulai muntah darah. Tubuhnya terhuyung dan pandangannya kabur. Lasmi menatapnya dengan wajah asli. Wajah Lasmi yang dulu, tapi kini lebih pucat dan penuh luka. "Ingat aku, Sarpan?" bisiknya pelan. Pria itu mencoba kabur, namun pintu warung tertutup sendiri. Dinding mulai meneteskan darah, dan lantai berubah menjadi lumpur hitam. Dalam histeria, Sarpan menyerang Lasmi dengan pisau kecil. Tapi tubuh wanita itu berubah menjadi bayangan. Dari kegelapan arwah Sutejo muncul. Visang Sarpan dari belakang, menjerat lehernya dengan tali rafia yang dulu dipakai menyeret tubuhnya. Lasmi menancapkan keris Sutejo ke dada Sarpan, sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi lelaki itu tidak langsung mati. Ia berteriak, bukan karena kesakitannya, tapi karena melihat semua wajah perempuan yang pernah ia aniaya muncul di langit-langit warung. Teriakan terakhirnya menggema seperti gonggongan anjing liar, sebelum akhirnya tubuhnya kaku, lalu meledak menjadi abu yang lenyap bersama angin malam. Dendam Lasmi kini telah lunas, tapi darah yang tertumpah tak pernah pergi begitu saja. Suara-suara dari tanah dan angin mulai berbisik, menanyakan satu hal. Apakah Lasmi akan kembali ke alam jin, atau tetap tinggal di dunia manusia, dengan tubuh yang tak lagi sepenuhnya manusia? Setelah kematian Sarpan, desa Kedung Bendo berubah. Tak ada lagi cengkeraman para penguasa tanah. Namun ketenangan yang hadir bukanlah kedamaian. Malam-malam menjadi lebih sunyi, terlalu sunyi, dan hembusan angin selalu membawa suara langkah kaki entah dari mana. Beberapa warga bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang melintas di belakang pohon-pohon tua. Bahkan suara tangis kadang terdengar dari arah rumah tua bekas kepala desa Warso, yang kini ditumbuhi rumput liar dan lumut tebal. Lasmi masih tinggal di rumah kecilnya, tapi tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi merasa lapar, tak bisa tidur, dan kulitnya mulai memucat. Kadang-kadang, ia bisa mendengar suara Ratu Niarsi memanggil dari dalam cermin. Sang ratu memperingatkannya, balas dendam telah lunas, dan kini waktunya kembali ke tempat asal. Tapi hati Lasmi masih berat. Ia menatap foto lama Sumaji, anaknya yang dulu sakit dan meninggal. Satu-satunya alasan ia rela menjual segalanya, bahkan jiwanya. Suatu malam, saat langit tertutup awan dan petir menyambar tak tentu arah, Lasmi berangkat ke hutan larangan. Di tengah kegelapan rimba, Ratu Niarsi telah menunggu. Di sekelilingnya, para jin bersujud. Lasmi maju perlahan, membawa keris Sutejo dan setangkai bunga Kamboja putih yang tumbuh di makam anaknya. Ratu Niarsi bertanya, "Apakah kau siap menjadi abdi sejati, atau memilih kembali sebagai manusia dengan segala kesepian dan kutukannya?" Lasmi menunduk. Ia tahu dunia manusia tak lagi menerima dirinya. Warga mungkin bersyukur Sudiono telah tiada, tapi mereka juga takut pada siapa yang menjatuhkannya. Bahkan beberapa di antara mereka mulai menyebut Lasmi sebagai perempuan iblis atau penunggu jurang. Ia tak punya tempat kembali. "Aku tak ingin jadi manusia, tapi aku ingin setara menjaga desa ini, agar tak ada lagi yang tertindas seperti dulu," ucapnya mantap. Ratu Niarsi tersenyum. Dan dengan ritual terakhir, Lasmi membakar pakaiannya, menancapkan keris ke tanah, dan meneteskan darahnya sendiri ke akar pohon keramat. Tubuhnya melayang perlahan menyatu dengan kabut hutan.
Sejak malam itu Lasmi tidak pernah terlihat lagi di desa. Namun sesekali, ketika ada orang jahat yang mencoba menipu atau menyiksa sesama di Kedung Bendo, ia ditemukan tergolek mati dengan mata melotot dan bibir terkunci rapat, seperti Sudiono dulu. Legenda pun lahir. Di Kedung Bendo, setiap malam Jumat Kliwon, warga tak berani keluar rumah. Mereka percaya Lasmi, sang arwah penjaga, sekaligus penagih dendam, masih berkeliling, mencari jiwa-jiwa gelap untuk diadili. Desa bukan manusia seputaran jin sepenuhnya, tapi semacam penyeimbang, hasil dari sebuah perjanjian terlarang. Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.